Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai Fashionista, welcome back with me Natalia Hosiana di Mix and Match, sebuah program yang akan memberikan Anda inspirasi dan juga informasi tentang busana terkini. Dan kita akan melihat beberapa tayangan yang spesial di hari ini. Itu dia, Fiti. Fashionista, Idul Adha, salah satu perayaan penting bagi umat muslim di seluruh dunia, tidak hanya menjadi momen yang berarti secara religius, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengekspresikan gaya pribadi melalui busana yang elegan. Tradisi menyambut Hari Raya Idul Adha biasa dilakukan umat muslim di Indonesia dengan bersilaturahmi mendatangi satu persatu kerabat. Berkunjung dan bersilaturahmi di hari Idul Adha membutuhkan busana yang nyaman, karena dipakai seharian tidak seberat busana Hari Raya Idul Fitri. Busana Idul Adha terlihat lebih ringan namun tetap elegan. Viewers, berikut kami akan menampilkan rekomendasi busana Idul Adha karya seorang fashion designer tanah air. Siapa dia? Let's find out. Nah itu dia Fashionista, kita akan membahas tentang busana Hari Raya Idul Adha. Dan sekarang kita akan bertemu dengan salah seorang fashion designer. Siapa dia? Ayo ikut ya. Nah Fashionista, sekarang Nata sudah bersama dengan salah seorang fashion designer modest wear yaitu Kursid Karzai. Halo Kak Kursid, apa Halo kabar? Kak Nata, alhamdulillah baik. Nah Kak Kursid nih, fashionista sudah berkecimpung 10 tahun ya di bidang fashion design ini. Boleh dong diceritakan sedikit roller coasternya menjadi seorang fashion designer itu gimana? Iya, saya mulai dulu dari sebuah lomba ya di sebuah majalah di Indonesia, udah level nasional. Kemudian dari situ mulai merintis di dunia fashion ini. Gitu. Tidak langsung menjadi fashion designer, namun saya merintis dari nol banget ya, yang mana saat itu saya hanya terima custom. Ya belum bisa menyiapkan produk seperti sekarang yang ready to wear gitu, karena kan memang butuh modal besar ya. Jadi saya mulai dari situ, kemudian saya juga door to door juga pernah menemuin customer gitu kan, belum punya showroom seperti sekarang gitu. Dari situ itu dimulai dari 2009. Lalu awal mulai saya untuk ke ready to wear ini mulai 2013. Ya, saya mencoba menjual baju-baju dari mulai harga murah dulu nih. Saya mencoba menjajaki pasar dulu ya, gitu. Dan alhamdulillah 2 tahun lewatin itu dengan baik gitu. Namun setelah itu banyak hal yang kendala ya, dari mulai banyaknya plagiat itu memang mempengaruhi, karena saya tidak terbiasa dengan dunia pasar bebas seperti itu. Jadi akhirnya saya menarik mundur lagi, kemudian saya membuat brand Kursen Karzai, dan karena sebelumnya belum Kursen Karzai itu. Ya 2015 saya baru mulai Kursen Karzai ini gitu. Oke, berarti sebenarnya menjadi fashion designer ini sudah dari tahun 2009 tadi ya? Iya, dari mulai lomba itu. Untuk modus wear-nya sendiri 2013 dan 2013. 2015 ini barulah memulai Kursen Karzai ini Iya, fashionista. betul. Berarti sudah lama sekali ya. Iya lumayan. Nah Kak Kursen kan sudah lama nih berkecimpung sebagai fashion designer, dan tadi juga tadinya sebelum ada Kursen Karzai ini menjajaki pasar-pasar yang beda sekali ya. Iya. Kira-kira apa aja sih perubahannya selama kurang lebih hampir 10 tahun lebih ini ya? Perubahan dari 2009 sampai sekarang ya, mungkin di awal-awal saya masuk ke fashion ini seperti tadi saya ceritakan, saya pernah memulai dari custom dengan menerima private order. Jadi saya memang tidak concern di baju muslim, di baju modest ini. Jadi lebih cenderung ke kebaya, lalu baju-baju pakaian wedding gitu, jadi memang sesuai pesanan klien aja gitu. Namun di 2013 itu saya mulai membaca pasar, peluang pasar ya, karena merasa di tahun sebelumnya kurang pas dengan passion saya. Walaupun saya di fashion designer, mungkin marketnya kurang pas nih. Akhirnya saya memutar otak untuk saya harus memilih salah satu
arah ya mau ke konvensional atau ke modest gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin busana muslim gitu. Karena saat itu memang saya baca peluang itu pasarnya itu bagus gitu kan. Lalu sampai sekarang alhamdulillah gitu. Dan itulah yang akhirnya terciptalah Kursin Karzai ini Iya. ya. Nah, sebagai seorang fashion designer kan pasti ada selalu ciri khas masing-masingnya. Dari Kursin Karzai ini sendiri ciri khasnya apa? Karena sebelum memulai brand Kursin Karzai ini saya juga pernah collab dengan brand lain gitu kan. Kebetulan saat itu saya juga memproduksi baju untuk ke luar negeri, ke New York. Jadi dari situlah pengembangannya gitu. Memang baju-baju pakaian-pakaian yang chic ya, dengan ciri khas ada button-button seperti itu dan lebih maskulin gitu. Nah, kemudian makin ke sini saya berpikir saya harus mengembangkan nih budaya Indonesia gitu. Karena saya tidak main di etnik, tapi saya harus menggali gitu kan, apa sih yang menjadi ciri khas Indonesia ini. Saya tuangkanlah di motif-motif seperti setiap temanya itu kan berubah-berubah gitu, namun tidak menghilangkan esensi Kursin Karzai tersebut gitu. Jadi dengan bikin signature dari print logo, kemudian juga ada motif-motif dari yang saya gali dari budaya Indonesia gitu, seperti dari Sumba, dari Jawa, mungkin dari Bali, itu akan saya menjadikan sumber inspirasi saya. Oke, jadi tetap ya membawa budaya Indonesia itu Betul. tersendiri. Nah, Kak Kursin ini juga mendesain baju pria ya, bukan hanya wanita ya Kak Kursin ya? Iya. Boleh dong sedikit diceritakan kira-kira dari bedanya untuk desain baju wanita dan juga baju pria seperti apa? Ya, perbedaan desain dari untuk baju pria dan wanita. Karena pria ini cenderung lebih simple ya. Saya merasakan sendiri kebutuhan pakaian saya itu seperti apa. Itu yang saya kerjakan gitu. Jadi tidak terlalu banyak detail, hanya embroidery kecil aja, tapi menyambungkan dengan koleksi perempuannya. Karena biasanya ketika perempuan membutuhkan pakaian, lalu pasangan juga akan mengikuti. Akhirnya ya harus dikapelkan seperti itu. Jadi kebutuhannya begitu. Oke, jadi tetap pada simple tapi tetap ada ciri khas dari Betul. Kursin Karzai ini Iya. sendiri ya. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin fashion nih Kak ya, kan pasti selalu ada tren fashion terkini nih. Nah, menurut Kak Kursin sendiri dari kacamata seorang fashion designer, apa sih tren fashion terkini? Oke, bicara tren fashion, saya tetap konsisten dengan jawaban saya seperti sebelumnya ya. Memang ini dari kacamata saya pribadi, yang saya sudah menjalani 10 tahun lebih, tren fashion di Indonesia itu memang agak sulit dikerucutkan menjadi satu tren gitu kan. Karena saya melihat dari wilayah ini masing-masing berbeda. Iya. Iya, misalnya Sumatera seperti apa, Sulawesi bagaimana, Jawa bagaimana, lalu di Kalimantan itu beda lagi gitu kan. Jadi memang seperti itu. Jadi berbeda-beda Kondisi di ya. Indonesia itu nggak bisa di generalisir seperti di mungkin di Eropa dengan ada beberapa musim. Jadi setiap musim akan bikin winter atau summer gitu. Itu bisa jadi acuan. Kalau di sini nggak bisa. Jadi mau musim panas, mau musim hujan pun itu mereka akan memakai baju itu yang mereka sesuai dengan badannya gitu, warna pun enggak gitu loh. Misal Idul Fitri, saya mengeluarkan baju warna putih, mereka cari warna hitam. Gitu. Berbeda ya? Karena ya aku sukanya hitam gitu loh. Jadi memang merasa lebih confident dengan warna hitam, ya itulah yang mereka pilih. Tapi untuk brand Kursin Karzai ini sendiri mengikuti tren atau gimana Kak? Kalau saya cenderung mengikuti membuat pakaian dengan ciri khas saya sendiri dan mengikuti memperhatikan kebutuhan pasar. Oke. Ya, kebutuhan pakaian di masyarakat ini seperti apa, itu yang saya akan buat gitu. Karena memang kita memadukan antara idealisme dan bisnisnya itu. Betul. Betul. Dan banyak sekali di fashionista persaingan di dunia fashion industry itu pasti ketat ya. Betul. Kira-kira nih bagaimana sih melihat persaingan di dunia fashion ini? Ya betul sekali. Sekarang jadi memang menjadi ketat banget persaingan di fashion ini karena semua ingin memiliki brand fashion gitu. Entah itu backgroundnya dokter ataupun artis ataupun nggak hanya yang background desain sekolah fashion akan ini, bahkan yang sekolah fashion itu malah sedikit yang menjadi itu, tapi yang lebih ini yang orang-orang luar itu, karena mereka lebih lebih menonjol di marketing biasanya gitu. Mereka pandai menjual, akhirnya terinspirasi aku mending bikin brand itu.
itu seperti itu sih. Nah, untuk beradaptasi dengan persaingan itu sendiri dari Kak Kursin gimana nih? Ya, untuk beradaptasi dalam mempertahankan eksistensi ini brand saya tetap harus punya identitas sih. Karena identitas dan value, jadi kita harus menjual value juga gitu. Mungkin banyak sekali brand-brand yang jualnya harganya juga di bawah, tapi kan tetap aja yang harga in up juga banyak juga gitu yang mencari gitu, karena mereka membutuhkan dengan kita harus bisa menjual manfaat sih dari apa yang kita buat itu untuk masyarakat, apa manfaatnya gitu. Bisa mempercantik, bisa menambah confident gitu kan, bisa membuat diri nyaman, itu yang saya pikirkan. Oke, nah Fashionista, kalau gitu kita ngomongin tema langsung ke koleksi Idul Adha-nya sendiri. Untuk Kursin Karsa ini seperti apa? Oke, baik. Untuk Idul Adha koleksinya masih menyambung dari koleksi sebelumnya, masih di koleksi Eredita. Namun yang ini sekarang saya lebih banyak main di kain polos tanpa motif ya, dengan detail embroidery aja dan aplikasi. Wah, ini kayaknya menarik sekali nih untuk dilihat ya, Kak Kursin. Boleh nggak sih kalau misalnya Nata nih lihat-lihat koleksinya Idul Adha? Boleh banget dilihat dan di fitting nanti. Oke, Nata. boleh ya? Iya, boleh. Oke, kalau gitu Fashionista jangan kemana-mana, kita akan coba saat ini. Nah Fashionista, sekarang Nata dan juga Kak Kursin sudah bersama dengan koleksinya Kursin Karsa, yaitu tadi Eredita. Boleh dong Kak Kursin diceritakan sedikit kepada Fashionista arti dari Eredita itu apa? Baik, Eredita itu saya mengambil bahasa dari bahasa Itali yang artinya itu peninggalan sejarah ya, sama dengan heritage ya. Kenapa saya mengambil tema Eredita? Seperti tadi saya jelaskan, saya lebih konsen ke budaya, menggali budaya Indonesia. Nah, dan pengembangannya. Jadi dari motif-motif ini saya kembangkan dalam bentuk embroidery, kemudian juga ada di print juga ada gitu. Namun untuk yang koleksi Idul Adha ini saya akan mengeluarkan lebih simpel sesuai kebutuhan masyarakat ya. Apa sih kebutuhannya dari market ya? Mereka lebih memilih bahan-bahan yang polos, ya akhirnya saya mengeluarkan bahan-bahan polos hanya dengan sedikit menggunakan aplikasi atau patchwork ya, dengan motif yang Eredita itu yang saya gali dari kebudayaan Indonesia gitu. Oke, jadi inspirasinya ini tetap dari kebudayaan Indonesia itu sendiri ya. Nah, kalau misalnya di sini nih kita lihat Fashionista sudah ada beberapa koleksinya ya. Ya. Aku penasaran nih Kak Kursin, dari sana sampai sini ada baju pria juga ya? Ya, ada baju pria juga, ada kemeja-kemeja. Karena tadi kita sempat ngomongin tentang koleksi busana baju pria, boleh kita cerita sedikit dari koleksi baju pria dulu kali ya? Oke. Nah, yang ini boleh sedikit diceritakan bagaimana yang koleksi ini? Oke, untuk kemeja pria ini memang untuk koleksi Idul Adha, jadi udah launching, dan ini menggunakan embroidery dengan motif Sumba, ya. Motif Sumba saya ambil sedikit di bagian tangan, lalu di sini ada motif teruntung juga yang mana saya ambil dari batik ya, batik Jawa, saya aplikasikan dalam bentuk bordil. Seperti itu. Berarti tetap ya dengan Eredita itu sendiri Ya, heritage warisan budaya Indonesia. Betul. Oke. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari sini perbedaannya di situ masih ada embroidery, tapi di sini saya lihat ini polos ya, Kak Kursin ya. Iya. Nah, yang ini memang lebih ke serinya ya, seri dari Eredita itu ini kenapa saya poloskan di sini? Saya hanya mengambil detail sedikit di sini. Ya, untuk aplikasi batu-batu aja, karena memang ini digunakan hanya untuk casualnya, jadi lebih santai sih, bisa untuk pakaian ke kantor juga, jadi saya tidak menambahkan untuk motifnya gitu. Tapi untuk ciri khasnya di sini memang saya lebih sering menggunakan untuk batu-batu di bagian sedikit-sedikit kayak di kerah, yaitu di tangan seperti ini. Nah, tapi untuk ini karena untuk pakaian daily, jadi saya polos. Dan ini satu set ya untuk satu set atasan sama dan celana, juga betul. celananya. Gitu. Dan ini tersedia dari beberapa macam warna juga ya? Iya. Oke. Ada warna pink ada ini ya? Pink, ya ada beige, ada warna pinknya mustard. sendiri, kemudian juga ada warna krem. warna krem ini sendiri. Jadi Iya. banyak ya pilihan koleksinya pilihannya, ya, Fashionista betul. ya. Nah, kalau misalnya yang ini koleksinya tadi terlihat lebih polos, aku penasaran sama yang sebelah sana nih, Kak Kursin. Nah, untuk yang sebelah sini
Ya, Ini ada embroidery, nah ini boleh sama embroidery ini juga. ya. Kita ambil. Nah ini Nah, bunga-bunga ini sebenarnya dari pengembang dari bunga melati ya. Cuma memang saya bikinnya lebih besar karena kalau terlalu kecil juga agak rumit bikin di mesinnya itu. Jadi apakah saya seperti bukan bunga melati tapi saya mengambil dari bunga melati bunga ini. Jadi memang kenapa saya bunga melati karena itu memang menjadi ciri khas bunga ya bunga melati ini kan banyak banget digunakan ya untuk banyak hal di Indonesia ya? di Indonesia terutama di adat Jawa ya, bisa buat aksesoris, bisa buat kelengkapan acara-acara seperti itu. Jadi saya aplikasikan di dalam bentuk embroidery seperti ini. dan akhirnya dituangkanlah di koleksi kali ini Iya. ya. Nah, kalau misalnya di sini aku lihat nih, ini menggunakan 2 jenis kain yang berbeda. Itu bagaimana nih Kak Kursin? Ya karena ini memang baju ini memang saya padukan antara tule dan cotton karena biasanya orang-orang ini membutuhkan untuk ke acara khusus juga ya, untuk pesta atau untuk acara acara di rumah ya, kalau pesta-pesta kecil gitu kan. Tapi mereka minta bahan yang lebih adem. Jadi saya pakai katun ini gitu. Tapi untuk menambah kesan feminin dan lebih glamornya, jadi saya tambahin tule seperti ini. Oke, berarti jadi terdapat banyak sekali ini ya, Iya. koleksi-koleksi bajunya yang ini bisa dipakai untuk yang lebih formal, terus tadi juga bisa lebih kasual, Iya, dan betul. juga ada koleksi dari prianya sendiri ya. Nah, kira-kira nih, dari semua koleksi Eredita ini, yang paling favoritnya Kak Kursin itu yang apa sih? Yang ini dari Eredita ini, yang di sini apa yang sebelumnya? Yang ada di sini dulu Yang ada kan di sini ya? dulu. Ya. Oke, saya lebih paling favorit ini pakaian ini, yang hitam ini. Karena simple, kemudian ini juga kalau dikenakan juga sangat Oke. chic banget ya, itu elegan betul. banget itu. Nanti boleh coba di warna abu-abunya. Wah, yang ini berarti ada dari abu-abunya Ada juga abu-abunya, ya. iya, betul. Wah, ini lihat nih, fashionista. Ini kalau misalnya dipakai untuk daily juga bisa Iya. ya, dan untuk formal juga masih masuk ya Kak Kursin Jadi ya. bisa dipadu dengan jeans atau dengan celana yang beda warna juga bisa. Oke, nah tadi kan Kak Kursin bilang nih, aku boleh coba beberapa koleksinya. Pasti fashionista penasaran kan? Aku juga sama. Jadi jangan kemana-mana ya, karena abis ini kita akan coba koleksinya dari Kursin Kaza. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Natalia akan mencoba busana rekomendasi dari desainer. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.